Shalom kekasih Tuhan, jemaat Roh Jajak juga kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita menyembah Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan kita bersyukur kepadanya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau dengar seru doaku Tuhan, Kau dengar jerit tangisku. Kau Tuhan yang tahu segenap pergumulanku. Tiada yang mustahil bagimu, sungguh ku percaya kepadamu. Engkau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat. Kau sanggup memulihkan. Jamah kami, lawat kami Tuhan.
Kami perlu Kau, kami butuh Kau. Terima kasih Kau turun tangan. Terima kasih Kau turun tangan. Kuasa-Mu dahsyat saat ku cari wajah-Mu. Ku temukan kasih-Mu, ku temukan kuasa-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati wajah-Mu, kami menikmati hadirat-Mu. Di hadirat-Mu kami dipuaskan, di hadirat-Mu kami dikuatkan. Syukur-syukur ku naikkan padamu, ya Allahku, Allah yang hidup. Oh, syukur, syukur, syukur ku naikkan padamu. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli segala pergumulan umat-Mu. Haleluya. Oh, syukur, syukur kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat keajaiban-Mu, dan terutama buat pribadi-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Berfirman buat kami mau dengar dan kami mau setia mendengarkan dan taat kepada firman. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom kekasih Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Saya beri judul MCK, ya, minta, cari, ketuk. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, hal MCK, minta, cari, ketuk, dikatakan orang yang meminta, ya, akan diberikan. Orang yang mencari akan mendapat. Orang yang mengetok akan dibukakan. Dan mari kita waktu berdoa betul-betul dengan bersungguh-sungguh kita berdoa, berseru kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, ya, bukan cari tangan Tuhan. Cari wajah Tuhan artinya cari Tuhan sungguh-sungguh, cari pribadinya sungguh-sungguh. Dan kalau kita mencari wajah Tuhan, maka Tuhan menyatakan pribadinya buat kita. Pribadi Tuhan itu jauh lebih penting daripada tangan Tuhan. Bukan berarti tangan Tuhan tidak penting. Artinya begini, banyak orang mencari tangan Tuhan. Banyak orang mencari kesembuhan, mencari kuasanya, mencari segala sesuatu yang Tuhan berikan, berkat-berkatnya. Tapi setelah mendapatkan kesembuhan, mendapatkan pemulihan, mendapatkan berkat, orang itu meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari pribadi Tuhan, maka semua yang kita perlukan, butuhkan itu adalah bonus kehidupan kita.
Saya yakin, saya percaya kalau orang yang mengutamakan Tuhan, pasti dia akan mencari wajah Tuhan. Dia akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bahkan sebetulnya tanpa kita mengeluh sekalipun, tanpa menangis sekalipun, tanpa berkeluh kesah sekalipun, Tuhan sudah tahu setiap pergumulan kita. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu segala yang kita pergumulkan, apa yang kita rindukan, Tuhan tahu. Maka kalau dalam Alkitab dikatakan, kalau orang yang jahat saja tahu bisa memberi yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa di surga. Bapa di surga pasti memberi yang terbaik. Kalau anak kita, kalau Bapak Ibu punya anak kita minta ikan, nggak mungkin dikasih ular. Minta roti, nggak mungkin dikasih batu. Ya. Dan saya percaya Bapa kita memberi yang baik, bahkan yang terbaik buat kita. Kita seringkali merengek-rengek meminta, tetapi perhatikan baik-baik. Waktu kita berdoa, waktu kita minta, cari dan ketuk. Waktu kita minta, mintalah sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada seorang dewasa memberikan pisau kepada anaknya yang masih balita, memberikan begitu saja atau memberikan gunting begitu saja. Karena apa? Bisa disalahgunakan. Karena anak itu bisa melihat orang tuanya mengiris-ngiris bawang di dapur, lalu anak itu mencoba mengiris-ngiris, nggak ada bawang, jarinya yang diiris. Itu bahaya. Dan oleh sebab itu, Bapa kita tahu yang terbaik buat kita. Waktu kita minta kepada Tuhan, permintaan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan atau belum waktunya, maka permintaan kita tidak dikabulkan. Waktu kita mencari Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan. Waktu kita mengetok, ketoklah pintunya Tuhan. Kalau kita bercerita kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, Tuhan tahu solusi, Tuhan tahu jalan keluar dari pergumulan kita. Kalau kita cari manusia mungkin bisa, oh masa, iya, aduh kasihan kamu, tapi kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dengan Tuhan, kita curhat, Tuhan peduli dengan kita. Tuhan mengasihi kita. Dia begitu peduli dengan kita. Dia tahu memberikan yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu sabarlah. Sabar waktu kita berdoa, karena tidak semua doa jawabannya instan. Tuhan tahu waktu yang terbaik, dan waktu yang terbaik itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan kalau kita sabar, kita pasti dapat yang terbaik. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, MCK, minta cari ketuk. Minta cari ketuk sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan kemauan kita, bukan dengan memaksa Tuhan, bukan supaya Tuhan setuju dengan kita, tetapi biarlah kita waktu minta cari dan ketuk, kita betul-betul berdoa dan minta apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, cari wajah Tuhan, bukan cari tangan Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, cari pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan cari berkat-berkatnya. Mari kita berdoa, kita minta, cari dan ketuk bersama dengan Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Bersama dengan para kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, kami berdoa ya Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami semua yang sedang berdoa bersama-sama dengan kami saat ini, minta, cari, dan ketuk, kami pasti mendapat, kami pasti menemukan, kami pasti beroleh sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Bahkan ketika kami berdoa, kami menyelaraskan isi hati kami dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Biar rencana-Mu yang jadi, bukan rencana kami. Kami tidak perlu merengek-rengek, ngotot, ngeyel untuk menggolkan rencana-rencana kami. Biarlah rencana-Mu yang jadi Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur, kami berdoa, semua yang datang dari Tuhan selalu yang terbaik buat kami. Dan biarlah pola pikir kami diubah menjadi pola pikir kerajaan Allah, yaitu kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Kami berdoa untuk Indonesia, biarlah hari-hari ini Kau nyatakan Tuhan rencana-Mu, kehendak-Mu.
biarlah banyak orang menyadari bahwa setiap sakit penyakit yang diizinkan Tuhan terjadi, ada maksud Tuhan, supaya kami ini benar-benar mencari wajah Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah lewat peristiwa beberapa bulan ini, di mana kami harus tinggal di rumah, kami belajar menyadari, belajar menaklukkan diri, belajar berserah bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kami percaya pemeliharaan dari Tuhan sungguh ajaib buat kami semua. Tuhan sanggup cukupkan, Tuhan sanggup limpahkan segala keperluan kebutuhan kami sehari-hari dengan cara-Mu yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa sekarang buat pemerintahan Bapak Jokowi, untuk negeri Republik Indonesia khususnya. Biarlah amanatnya, perintahnya sampai turun ke pelosok-pelosok daerah, bahkan tempat-tempat terpencil sekalipun. Semua aparat militer, kepolisian, termasuk aparat sipil, semua bergotong royong, bekerja sama supaya badai COVID-19 ini segera berlalu dari bumi Indonesia. Dan kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memakai para tenaga medis yang bekerja, mereka diperlengkapi alat perlindungan diri yang terbaik. Dan kami berdoa, biarlah semua orang yang sedang sakit mengalami kesembuhan, yang sedang mengalami sakit COVID-19, biar dijamah Tuhan mengalami kesembuhan, dan yang sedang mengalami gejala juga cepat mengalami pemulihan. Oleh sebab itu kami berdoa, yang tidak mengalami sakit sadar diri, benar-benar menjaga dirinya dengan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tertib, bangsa yang disiplin, tidak ngeyel, tidak semau gue. Kami bersyukur dan berdoa, kami percaya Indonesia aman, Indonesia tertib, dijauhkan dari segala pencurian, perampokan, pembegalan. Dan biarlah rasa aman, damai, sejahtera ada pada penduduk Indonesia. Dan setiap orang yang berniat jahat, berniat buruk, hati nurani mereka dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka tidak melakukan kejahatan. Kami berdoa buat kekasih Tuhan juga yang ada di luar daerah Indonesia. Kami berdoa biarlah rasa aman, tertib, damai, sejahtera ada pada mereka. Mereka dipenuhi dengan rasa syukur dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjamah kehidupan mereka, Tuhan memperlengkapi segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama-sama dengan kami. Apapun pekerjaan mereka, apapun pelayanan mereka, baik sebagai pemimpin perusahaan, pemimpin toko, pemimpin sebuah pekerjaan, atau sebagai karyawan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan pertolongan. Tuhan biarlah mereka menikmati kesehatan yang prima yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar malam ini kami akan beristirahat, kami mengangkat tangan. Turunlah berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Tetap minta, cari, ketuk dengan cara yang benar. Tuhan Yesus memberkati.